pilihan bagian D. Oke, sekarang Miss pindah di nomor selanjutnya. Di nomor selanjutnya, ini nomor 4 dan 5 adalah materi bilangan pangkat dan akar. Untuk materi bilangan pangkat dan akar, Miss sarankan untuk mencari akar secara cepat, kalian harus tahu bilangan pangkat ya, dari 1 sampai 10 saja, tidak usah terlalu banyak. Oke, nah sekarang langsung di soal nomor 4. Ini adalah bilangan akar. Kalau ada tanda seperti ini, tandanya akar. Ini kalau tidak ada angka di sebelah kiri, berarti akar pangkat 2. Kita bermain di bilangan pangkat 2 juga. Tapi kalau ada angka 3, berarti akar pangkat 3 dari 32.768. Ini artinya kalian cari satu buah bilangan, kalau kalian kalikan sebanyak 3 kali sama dengan 32.768. Oke, caranya bagaimana? Caranya kalian buat bilangan pangkat 3 1 sampai 10. Oke. Nah, cara pertama, karena di sini 3, maka kita ambil 3 angka dari belakang. 1 2 3, buat garis pemisah. Oke. Setelah itu kalian lihat bilangan yang ada di depan garis pemisah, ada 32. Di sini untuk di bagian depan kalian cari bilangan pangkat 3 yang mendekati 32. Bilangan pangkat 3 itu yang bagaimana? 1 pangkat 3 sama dengan 1. 1 mendekati 32? Iya. Mungkin ada yang lebih mendekati. 2 pangkat 3? 8. Didapat dari 2 kali 2 kali 2. 3 pangkat 3? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Oke. Di 4 pangkat 3 saja sudah melewati 32. 64 ini melewati. Jadi kita coret, yang diambil adalah yang di atasnya sebelumnya. 27 ini mendekati 32. Tetapi yang menjadi jawaban adalah yang bilangan pangkatnya. Itu adalah 3. Maka ini kita waris sama dengan 3. Oke, sekarang kita bisa lihat soal dipilihnya A diawali sama angka 3, B juga diawali sama angka 3. Maka C sama D itu salah. Oke, nah berarti pilihannya tinggal 2 sama 8. Nah, untuk tahu yang mana 2, yang mana 8, kalian tidak usah cek 32 ke 32 ke 32 atau 38 ke 38 ke 38. Kita lihat kembali, cari satuannya yang sama dengan 8. Oke. Bilangan pangkat 2 yang satuannya sama dengan 8, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kalian buat lagi sampai 10 pangkat 3, satuannya itu tidak akan sama. Dia berbeda semua, kecuali kalau pangkat 2. Ini 27 satuannya 7, 64 satuannya 4. Ini cuma 2 pangkat 3 ya, sama 8. Oke. Yang jadi jawaban itu yang mana? Yang di bilangan pangkatnya. Itu adalah 2. Maka jawabannya untuk soal nomor 4, 32. Sesuai dengan pilihan bagian B. Nah, sekarang Miss pindah di soal nomor 5. Di soal nomor 5, ini kalian cari dulu kalimat tanyanya karena dia soal cerita. Kalimat tanyanya biasa di bawah ya. Panjang pagar yang akan dipasang. Oke. Jadi ada pagar yang akan dipasang. Dipasang di mana sih? Nah, pasti kalian akan berpikir dipasang di mana. Kita lihat ternyata pagarnya akan dipasang di sekeliling kebun. Oke. Jadi ada sebuah kebun. Nah, kebunnya itu bentuk apa? Berbentuk persegi. Jadi ada sebuah kebun berbentuk persegi seperti ini. Ciri-cirinya persegi atau apa? Yang paling penting ciri-cirinya persegi, setiap sisinya itu sama panjang. Jadi kalau Miss bilang di sini 5 cm, yang ini juga ikut 5 cm. Oke? Dan seterusnya. Seperti itu. Jadi setiap sisinya sama panjang. Selanjutnya, dia bilang tadi pagar akan dipasang di sekeliling kebun. Ini kebun ya. Oke, pagarnya Miss pasang. Nah, kalau kalian perhatikan, ini pagarnya mengikuti apanya persegi? Mengikuti kelilingnya. Jadi kesimpulan yang pertama kita dapat dari ilustrasi di sini adalah panjang pagar yang akan dipasang itu sama saja dengan kelilingnya kebun. Oke, panjang
kelilingnya kebun. Pertanyaannya, keliling kebun itu bagaimana dicari? Kita tahu keliling kebun itu berbentuk persegi, jadi sama saja kita untuk mencarinya pakai rumus keliling persegi. Nah, rumusnya keliling persegi yang mana? Kalau kalian lupa rumus, ingat saja apa itu konsepnya keliling. Jumlah semua panjang sisi-sisi dari bangun datar. Jadi kalau misalnya kita bilang di sini panjangnya S, ini juga S, berarti ini juga S dan ini S. Jadi keliling itu adalah S tambah S tambah S tambah S. Berapa kali S-nya? 4 kali. Jadi rumusnya keliling persegi adalah 4 kali S. S itu apa sih? Panjang sisi. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus tahu nilainya S, panjang sisi. Adakah di soal diketahui panjang sisi? Ternyata di soal itu hanya diketahui luasnya, luas kebun. Nah, bisa tidak kita mencari panjang sisi dari luasnya? Ya, bisa. Caranya bagaimana? Kita tulis saja dulu. Luas persegi atau kebun itu sama dengan 256. Bagaimana caranya supaya bisa memunculkan huruf S? Kan yang ada huruf cuma L ya, berarti L yang boleh berubah. Karena 256 kita tidak bisa ubah jadi apapun. Karena dia sebuah angka. Oke? Jadi L ini bisa Miss ubah jadi S kali S. Kenapa? Karena ternyata luas persegi itu sama saja S kali S, sisi kali sisi, panjang sisinya. Nah, berarti ini sama saja 256. Oke, sudah ada muncul S-nya, tapi yang Miss mau cari cuma 1 S, bukan 2 kali S begini. Nah, kalau seperti itu kita gabungkan dulu. S kali S itu sama saja kalau Miss gabung jadi S pangkat 2, sama dengan 256. Oke, yang Miss mau cari tuh S saja, tidak ada pangkatnya. Ya udah, berarti pangkat 2-nya ini kita pindahkan. Kalau dia berpindah, sama kayak begini, pindah ruas ya. Kalian sudah pelajari, Miss sudah ajarkan pernah. Penjumlahan kalau pindah melewati sama dengan berubah jadi kurang. Begitupun sebaliknya, kurang berubah jadi tambah. Kali, bagi, kali. Jadi kalau pangkat pasangannya adalah akar. Ini pangkat, dia melompati sama dengan berarti berubah jadi akar. Akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 2 berarti tidak usah tulis sini ya angkanya. 256. Kenapa 256? Karena 256 sudah ada memang di sebelah sini ya. Oke. Bagaimana caranya mencari akar pangkat 2? Mirip seperti akar pangkat 3. Karena sini akar pangkat 2 berarti 2 angka dari belakang kita ambil, baru buat garis pemisah. Setelah itu apa lagi dilakukan? Lihat angka yang di depan garis pemisah. Kita cari yang mendekati. Karena ini akar pangkat 2, berarti kita berbicara bilangan pangkat 2. Oke, akar pangkat 2, bilangan pangkat 2. 1 pangkat 2, 1 kali 1, 1. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Oh, 9. Oh, dari 2 saja ya. Ini saja sudah melewati. Oke, 4 saja sudah melewati 2. Ya udah, berarti diambil 1 pangkat 2. Maka yang jadi jawabannya adalah angka satunya yang di dekat pangkat ya. Nah, sekarang kita cari yang satuannya. Satuannya itu harus sama dengan 6. Satuan yang sama dengan 6 kita bisa dapat dari 4 pangkat 2. 4 kali 4, 16. Oke, satuannya 6. 6 pangkat 2, 6 kali 6, 36. Satuannya 6. Nah, kalau akar pangkat 2 yang dicari biasanya itu selalu ada 2 kemungkinan jawaban ya. Jadi jawabannya ini bisa diakhiri sama angka 4 atau 6. Oke, jadi kita bisa dapat 2 kesimpulan. Kemungkinan nilainya S itu sama dengan 14 atau 16. Sekarang bagaimana cara cek yang mana benar, 14 atau 16? Cek saja salah satunya. Karena akar pangkat 2 berarti kita cara ceknya pangkat bilangan pangkat 2. Ini selalu cek yang paling kecil saja. 14 pangkat 2. Berarti 14 kali 14. Dapat nanti 196. 196 ini tidak sama dengan 256. Berarti 14 ini akan salah. Yang benar adalah 16. Jadi nilai S-nya itu sama dengan 16. Kita kembali lagi ke